empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off. Di sini saya belajar, dan di sini saya mengajar. Saya Evi Febriani Damayanti, Guru Produktif Keperawatan SMKS Bagunaja Menes Pandeglang, sedang melaksanakan praktik pengalaman lapangan aksi kedua pertemuan kedua. Mari ikuti saya klub. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Pagi apa siang nih? Siang. Melek ya. Selamat siang anak-anak. Siang. Baik, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Terima kasih. SMK Bagunaja. Bea unggul dan Islami. Kelas keperawatannya mana? Salam sapa senyum. Oke, good. Semangat banget ya hari ini. Pertemuan keberapa ya hari ini? Kedua. Kedua. Kita sudah kemarin pertemuan pertama membahas tentang apa? Tentang memandikan. Nah, memandikan. Berarti yang hari ini yang mau kita lakukan pembelajaran terkait tentang prosesnya atau prosedur tindakan memandikan klien di atas tempat Tidur. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada KM, Reva dipimpin doanya terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, terima kasih kepada KM yang sudah memimpin doa hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini diberi kelancaran sampai selesai karena kita hari ini melakukan tindakan praktikum ya. Nah, sebelum ke pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Silakan kepada Reva dipimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, tujuan Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu.
bagaimana caranya melakukan tindakan prosedur personal hygiene atau memandikan kepada klien dengan kliennya di atas tempat tidur ya. Dan kalian nanti bisa menerapkan tindakan memandikan klien ini di kehidupan kalian sehari-hari ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan absensi hari ini. Apakah hari ini masih masuk? Ada yang belum masuk atau tidak hadir? Ibu absensi dulu ya. Baki Fadla, Hadir. Lisana Sidki, hadir ya. Anissa Suherna, hadir. Siti Fadila, hadir. Eva Sulha, hadir. Lucy, Fatmawati, Kudria, hadir. Mubis, Siti Hoirunisa, Hadir. Alisa, hadir. Rismayanti, Ima, hadir. Ami, Rahmawati, hadir ya. Oke, lengkap semua ya. Berarti semuanya pada hadir. Nah, setelah selesai melaksanakan absensi, Ibu akan sedikit menjelaskan kompetensi. Masih ingat kompetensi yang pertemuan pertama apa yang kalian capai? Kompetensi pertama yang kalian capai di pertemuan pertama yaitu menerapkan prosedur memandikan klien. Nah, yang sekarang berarti apa? Memandikan atau melakukan tindakan keperawatan personal hygiene atau memandikan di atas tempat tidur. Yang pertemuan kedua berarti kita nanti kompetensi dasar yang harus kalian capai di 4.17 yaitu memandikan klien di atas tempat tidur. Kalau yang pertemuan kemarin kan hanya materi-materinya saja ya. Kalian sudah berdiskusi, kalian sudah bekerja sama, kalian sudah berkelompok, bekerja kelompok terkait dengan kompetensi yang pertama. Nah, yang sekarang yang harus kalian lakukan itu bagaimana caranya kalian melakukan tindakan keperawatan memandikan klien di atas tempat tidur. Ya, karena kelompoknya sudah dibagi sesuai dengan pertemuan yang pertama. Oke, itu kompetensi dasar yang akan kalian capai. Yang indikator pencapaian kompetensinya berarti kalau untuk pertemuan kedua apa? Melakukan demonstrasi tindakan memandikan klien di atas tempat tidur. Kalau yang kemarin kan pertemuannya kalian hanya menganalisis bagaimana prosedur memandikan klien di atas tempat tidur, mengidentifikasi sesuai dengan video yang sudah ditayangkan. Nah, yang sekarang pertemuan yang keduanya yaitu tindakannya atau bagaimana cara kalian melakukan tindakan memandikan klien di atas tempat tidur. Itu IPK-nya, ingetin ya. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Yang kemarin pertemuan pertama tujuan pembelajarannya terkait menganalisis, mengidentifikasi, menerapkan. Berarti yang sekarang tujuan pembelajarannya kalian apa? Melakukan tindakan keperawatan memandikan klien di atas tempat tidur. Itu yang harus kalian capai, itu yang harus kalian lakukan, dan itu tujuan pembelajaran yang memang harus kalian pahami atau terapkan nanti. Ya, itu tujuan pembelajaran. Nah, di sini ada penilaian. Kalau yang kemarin pertemuan pertama berarti penilaiannya apa? Penilaian pengetahuan ya, yang kalian sudah isi soal evaluasinya atau Google Form-nya, yang ada beberapa siswa yang di sini ya memang dari ibu cek dari Google Form yang kalian isi ternyata ada hanya 3 orang yang menjawab dari 10 soal itu hanya Reva Sulha dan Rahmawati Putri yang sudah menjawab pertanyaannya di Google Form tersebut ya. Berarti kan memang sesuai dengan juara ya, karena juaranya peringkat 1 dan peringkat kedua memang menjawab pertanyaan dengan sangat baik. Dari 10 pertanyaan hanya 2 soal yang tidak terjawab ya, yang sudah Ibu cek di penilaian pengetahuan. Yang sekarang yang mau Ibu nilai yaitu terkait penilaian keterampilan. Bagaimana cara kalian melakukan tindakan keperawatan memandikan kepada klien di atas tempat tidur.
Udah aja pegangin. Nah, ya. Nah, gitu lah.
jelaskan yaitu prosedur keperawatan yang memang akan kalian lakukan, yang akan kalian terapkan atau yang akan kalian demonstrasikan di pertemuan hari ini ya. Yang pertama yaitu definisi dari prosedur memandikan kepada klien itu apa? Yaitu prosedur keperawatan yang dilakukan kepada pasien yang tidak mampu mandi sendiri atau pasiennya misalnya dia tidak bisa imobilisasi atau tidak bisa mobilisasi dari tempat tidur ke toilet. Jadi kalian yang harus melakukan tindakan keperawatan memandikannya di atas tempat tidur. Nah itu ya. Dan tujuannya untuk apa? Tujuannya itu untuk menjaga kebersihan tubuh. Yang pertama, mencegah kemungkinan terjadinya infeksi akibat kebersihan kulit yang kurang. Itu tujuan dari dilakukannya memandikan kepada klien ya. Yang kedua, memperlancar peredaran darah. Bagaimana caranya supaya pasien itu ketika dalam keadaan misalnya sakit ataupun tidak bisa mobilisasi, yaitu tadi dengan cara misalnya dilakukan tindakan memandikan supaya peredaran darah pasien itu tetap lancar, supaya kebersihan kulit pasien tetap terjaga, kenyamanan pasien tetap terjaga. Makanya dilakukan yang namanya memandikan klien di atas tempat tidur ya. Yang tujuan yang berikutnya yaitu untuk menambah kenyamanan pasien ya. Selain dari pasiennya merasa nyaman, merasa mungkin badannya terasa enak walaupun dalam keadaan sakit, tapi kan kebersihan kulit harus tetap dijaga ya. Itu tujuannya. Nah, persiapan alat dan bahan tadi yang sudah kalian saksikan di video, ada beberapa alat ataupun bahan yang harus disiapkan ketika kita melaksanakan yang namanya memandikan klien di atas tempat tidur. Yang pertama apa yang kalian tadi saksikan video? Ada satu set pakaian atau satu setel pakaian ganti pasien. Dan yang kedua itu ada yang namanya troli waskom ya, troli waskom yang berisi air hangat dan air biasa ya, atau air untuk pembilasan terakhir. Yang selanjutnya yaitu ada sabun mandi dalam tempatnya. Dan yang kedua yang selanjutnya itu ada handuk bersih, terus ada 3 buah wastafel, ada kain penutup atau selimut mandi, ada tempat pakaian kotor, ada celemek atau apron, ada sarung tangan bersih, ada bedak, ada minyak kayu putih, dan ada sampiran ataupun skerm ya. Prosedurnya apa? Prosedur pelaksanaannya atau tahapan-tahapan yang dilakukan ketika kita melakukan tindakan memandikan kepada klien. Yaitu ada di antaranya tahapan prainteraksi. Yang mana tahapan prainteraksi tersebut? Tahapan prainteraksi yang seperti apa? Nah, tahapan prainteraksi itu contohnya misalnya awali dengan melakukan verifikasi terhadap klien. Bener nggak nih pasiennya namanya ini, alamatnya ini, jenis kelaminnya seperti ini, yang mau dilakukan tindakan memandikan kepada klien ya. Jadi jangan sampai salah. Nah, itu tahapan prainteraksi. Selain dari itu ada tadi di video mencuci tangan sebelum tindakan dilakukan ya, mencuci tangan 6 langkah, menempatkan alat di dekat pasien. Terus itu tahapan prainteraksi. Kalau tahapan orientasi yang seperti apa? Tahapan orientasi itu misalnya memberikan salam atau komunikasi terapeutik, menjelaskan tujuan atau prosedur yang akan kita lakukan, menanyakan kesiapan klien sebelum kegiatan dimulai. Contohnya misalnya memperkenalkan diri kita sebagai perawat ataupun sebagai asisten perawat. Kalian namanya siapa, pasiennya misalkan benar ini dengan Ibu Risma, misalkan gitu, usianya seperti ini, sambil kalian memperlihatkan atau benar nggak nih antara nama di papan nama atau kalian memvalidasi ke si pasiennya itu sesuai atau tidak. Nah, itu di tahapan orientasi. Dan yang selanjutnya yang harus kalian jelaskan juga itu di tahapan orientasi itu, yaitu menjelaskan tujuan, apa tujuan yang harus kalian capai. Misalkan tujuannya ibu, saya akan memandikan ibu untuk apa? Supaya misalkan karena ibu tidak mandi ini selama 3 hari, jadi biar nyaman ibunya, biar terhindar dari yang namanya infeksi. Itu tujuannya ya. Udah itu kontrak waktu di orientasi ini, berapa lama kalian melakukan tindakan keperawatan, mempersiapkan pasien, misalnya posisinya harus seperti apa, kondisinya misalnya harus seperti apa, pasiennya harus dalam keadaan nyaman ketika dilakukan tindakan keperawatan oleh kalian. Jadi itu harus diperhatikan di tahapan orientasi. Nah, di tahapan kerja kalian harus melaksanakan prosedur memandikan klien itu sesuai dengan SOP-nya yang sudah
nanti yang akan Ibu bagikan standar operasional memandikannya, yang mana di situ kalian harus menjaga privasi klien. Jangan sampai privasi klien itu tidak dijaga sama kalian, sama kita sebagai asisten perawat. Udah itu mencuci tangan kembali, mengganti selimut dengan selimut mandi, dimulai dengan melepaskan pakaian atas kliennya, karena dimulai dari apa dulu. Nah, itu prosedur pelaksananya atau tahapan-tahapan yang harus kalian lakukan ketika kalian melakukan tindakan memandikan kepada klien. Jadi ada tahapan prainteraksi, ada tahapan orientasi, ada fase kerja dan fase terminasi. Paham sampai sini? Oke. Nah, yang pertama yang harus kalian lakukan ketika prosedur memandikan klien itu, yang sudah kalian lihat tadi, sudah kalian amati di video tersebut, yang mana yang langkah awal itu handuk dibentangkan di bawah kepala pasien dulu, ya, supaya tidak membasahi bantal yang digunakan oleh si pasien. Udah gitu tanyakan pada pasien apakah bisa menggunakan sabun atau tidak, misalkan itu di area bagian muka, karena yang pertama kalian lakukan itu kan membasuh muka atau wajah si pasien, ya. Jadi misalnya ibu menggunakan sabun muka atau menggunakan sabun yang seperti biasa ketika memandikan. Jadi ditanyakan kembali ke si pasiennya. Nah, yang selanjutnya membersihkan muka, telinga, leher dengan wastafel lembab atau dengan sabun, setelah itu baru dibilas, ya. Nah, selanjutnya kemudian membilas sampai bersih, keringkan dengan handuk. Itu bagian muka. Nah, yang selanjutnya mencuci lengan atau ekstremitas ke atas. Tadi ya, jadi 2 kali. Jadi bagian sini dulu dibersihkan dengan air bersih dulu, setelah itu dikasih sabun, baru dibilas dan dikeringkan. Baru yang terakhir bagian jari-jari sini sampai ke ketiaknya, gitu ya. Jadi ketika prosedur memandikan itu konsepnya harus dari yang terjauh dulu baru ke yang terdekat, gitu ya. Nah, yang selanjutnya pindahkan handuk di atas dada pasien, lebarkan pada samping kiri kanan. Letakkan kedua tangan pasien di atas handuk yang telah dilebarkan. Kedua tangan pasien dibasahi dari ujung jari ke arah pangkal lengan yang dimulai dengan bagian yang terjauh, ya. Lakukan pembilasan sampai bersih dan keringkan dengan handuk. Itu mencuci lengan. Yang selanjutnya tahapan yang berikutnya mencuci bagian dada dan perut, gitu. Jadi selimut mandi diturunkan sampai perut bagian bawah, pindahkan ke atas kedua tangan pasien, kemudian handuk diangkat dan dibentangkan di sisi pasien, basahi bagian ketiak, dada dan perut. Kemudian diberi sabun, bilas dengan bersih dan keringkan dengan handuk. Itu bagian dada dan perut, ya. Yang selanjutnya mencuci punggung. Miringkan pasien ke kiri, bentangkan handuk di bawah punggung sampai glutea, kemudian diberi sabun, bilas dan keringkan dengan handuk. Beri minyak kayu putih kalau perlu dan beri bedak, ya. Miringkan pasien ke kanan, itu sebaliknya juga sama. Bentangkan handuk di bawah punggung sampai glutea. Cuci punggung kiri sebagaimana punggung kanan, beri minyak kayu putih juga sama, ya. Jadi kiri boleh, misalkan kalian kalau mau si pasiennya kita miringkan ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri dekat kita perawat, ya. Setelah itu beri minyak kayu putih, pakaian bagian atas dipasang dengan rapi. Itu mencuci punggung. Nah, yang selanjutnya membersihkan kaki, ganti air dengan air bersih, kemudian cuci dan bersihkan dengan wastafel hingga bersih. Pakaian bawah tinggalkan, kemudian tutup kembali dengan selimut mandi. Keluarkan kain terjauh dari selimut mandi, handuk dibentangkan di bawahnya dan lutut ditekuk. Bersihkan kaki dengan sabun, dibilas, keringkan, kemudian keringkan dengan kaki yang lainnya. Itu membersihkan kaki. Nah, membersihkan lipatan paha. Nah, membersihkan lipatan paha, bentangkan handuk di bawah glutea celana dalam, tinggalkan dan basahi daerah lipatan paha dan genitalia. Kemudian diberi sabun, ganti celana yang bersih dan pasangkan pakaian bagian dalam. Rapikan pasien dan atur posisi yang aman dan nyaman. Lepaskan sarung tangan dan bereskan barang-barangnya. Setelah itu baru mencuci tangan. Nah, tahap terminasi. Tahap terminasi apa yang harus kalian lakukan? Tahap terminasi
terminasi itu setelah semuanya sudah selesai kalian lakukan tindakannya, kalian bisa menanyakan atau mengevaluasi hasil tindakan kalian. Misalnya dengan cara apa? Bagaimana ibu merasa nyaman atau tidak ketika sudah dilakukan tindakan memandikan? Tanyakan kembali bagaimana rasanya. Misalkan ketika si pasien sudah dilakukan tindakan, itu mengevaluasi untuk tahapan terminasi. Selanjutnya setelah itu apa? Kalian bisa memposisikan kembali pasien tadi misalkan dalam keadaan seperti apa gitu ya. Nah itu evaluasi tindakan. Nah setelah itu baru kalian merapikan kembali alat-alat yang sudah kalian gunakan ketika sudah melakukan tindakan. Misalkan kalian rapikan dulu, setelah dirapikan kalian cuci tangan, terus kalian berpamitan ke si pasiennya, misalkan dengan komunikasi bahwa tindakannya sudah selesai, ibu sudah merasa nyaman. Jika ada hal-hal yang mau ditanyakan atau butuh saya, tinggal misalkan pencet bel yang ada di belakang bed misalnya gitu ya. Nah itu tahapan terminasi. Mencatat semua kegiatan yang sudah kalian lakukan. Tadi misalnya ketika kalian melakukan tindakan atau fase kerja, pasiennya misalnya kebentur atau misalnya pasiennya menggigil. Nah itu kan catatan yang harus kalian catat ketika kalian melakukan tindakan apapun. Nah itu yang disebut dengan ibaratnya dokumentasi keperawatan kalian ketika sudah ataupun ketika melakukan tindakan keperawatan apapun, tidak hanya memandikan ya. Nah itu di tahapan terminasi. Jadi mengevaluasi hasil tindakan, terus merapikan kembali alat, mencuci tangan, mencatat kegiatan dalam lembar catatan keperawatan. Nah itu standar operasionalnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait SOP yang harus kalian lakukan nanti ketika melaksanakan tindakan memandikan. Ada yang mau ditanyakan? Cukup. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, berarti ibu bagikan LKPD kelompoknya. Jadi kalian nanti harus menjelaskan apa yang sudah tadi ditayangkan di video. Kalian kan sudah mengamati video ya. Berarti tugasnya kalian apa yang kalian amati di video tersebut. Kan tadi ada indikasi mungkin apa yang harus dilakukan ketika kita melakukan tindakan memandikan kepada klien. Ada alat bahan, ya kan, ada tahapan-tahapannya, ada identifikasinya. Nah itu dituangkan di LKPD per kelompok kalian. Silakan ini ibu bagikan SOP memandikannya. Kelompok A mana? Tadi diisi sama yang LKPD tadi aja ya. Kelompok B, kelompok C, ini LKPD-nya. Kalian kerjakan tahapan-tahapan apa yang harus kalian lakukan di lembar kerja yang keterampilannya, gitu ya. Dibuka LKPD tadi, LKPD yang tadi, yang pertama. Ya yang pertama, yang pertama itu kan ada LKPD yang kedua kan. Nah itu di situ kalian tuangkan tahapan-tahapan sama prosedur apa saja yang memang dilakukan ketika kita melaksanakan tindakan keperawatan memandikan kepada klien. Ya. Silakan bekerja sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Yang kedua berarti isinya apa tuh? Terkait apa tugasnya? Boleh lihat video lagi. Perkenalkan, nama saya Tasuha. Di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana memandikan klien di atas tempat tidur. Sebelum itu ada alat-alatnya. Di sini ada celemek, selimut mandi, 2 handuk besar, pakaian ganti, hand sanitizer, bedak, deodoran, minyak kayu putih, sabun, hand spoon non steril, dan masker. Keranjang kotor, dupas, troli waskom, dan 3 wastafel. Baik, langsung ke
Bu. Apa benar ini dengan Ibu Ila? Baik Ibu, perkenalkan saya asisten perawat di ruangan cendana. Di sini saya akan melakukan tindakan memandikan karena Ibu belum mandi ya 3 hari. Apakah Ibu setuju? Waktunya tidak lama kok Bu, paling hanya 20 menit saja. Tujuannya itu untuk menghindari terjadinya infeksi, terus membersihkan badan Ibu. Baik, Ibu sudah siap? Baik, saya siapkan alat-alatnya dulu ya Bu. Sebelum kita melakukan tindakan, saya akan mencontohkan bagaimana teknik tangan yang baik dan benar. Ibu ikuti ya Bu. Pertama, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Baik, sudah Bu ya. Saya langsung menyiapkan alat-alatnya Bu ya.
kemudian 11, dan 9. Dan untuk sini tiga jari. Lalu bilas. Jika aslinya ini diganti ya. Meningkat. Tekan di sebelahnya. Riz, minta tolong Riz, jemput Gaida, pokok ibu. Motornya di sana, di depan. Anterin ke rumah aja langsung ya. Siapa itu?
Kayaknya ditinggal deh HP-nya. Ini ya dikeluarin. Di simpennya aja deh, sampai atas. Senderin aja. Baik Ibu, jika ada yang ditanyakan dan Ibu perlukan, Ibu bisa pencet di samping ya Bu. Baik, saya permisi ya Bu. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok. Oke, tadi kan sudah 3 kelompok ya, sudah mendemonstrasikan melakukan tindakan keperawatan memandikan pria di atas tempat tidur. Apa yang bisa kita simpulkan dari tindakan teman-temannya tersebut? Atau misalkan ada yang mau menanggapi, atau ada yang misalkan tadi ketika memperhatikan dari yang pertama sampai yang terakhir ada yang tertinggal misalnya Bu, misalkan kelompok A tertinggal alat ini atau tindakan ini, siapa yang bisa mengkritisi tindakan teman-temannya yang tadi praktikum? Dari kelompok A dulu deh, dari kelompok A ada yang tertinggal kah dari tindakannya atau alat-alatnya atau fase terminasinya atau tidak melakukan yang namanya evaluasi tindakan? Dari kelompok A? Ada Apa? tidak mengganti selimut. Oh iya, tidak mengganti selimut, betul. Hanya tidak mengganti selimut saja. Kalau kelompok B?
Tadi ya tidak melakukan apa atau ada alat yang memang tertinggal, atau misalnya ketika fase kerja justru misalnya tidak dilakukan ini nih Bu. Semuanya dilakukan? Dilakukan. Oke, dari mulai evaluasi ya. Tadi hanya tidak dilakukan, yang evaluasi juga sama, tadi sudah dilakukan, menanyakan respon klien ketika sudah dilakukan tindakan memandikan. Nah, yang terakhir kelompok 3 yang rahmah. Ada alat yang tertinggal kah? Tidak ada. Tindakannya semuanya sudah ya. Berarti dari hasil kesimpulan didapatkan bahwa ketika kita melakukan tindakan keperawatan, apa dulu yang harus kita jaga? Mulai dari privasi kliennya, dari mulai alat-alat yang memang harus digunakan itu apa aja, supaya ketika misalnya kenapa harus dicek ketika kita sedang melaksanakan tindakan keperawatan ternyata ada yang tertinggal, misalnya apa, handuk misalnya gitu ya, itu kan fatal ya. Jadi harus dilakukan persiapan benar-benar ketika kita melakukan tindakan keperawatan memandikan kepada klien gitu ya. Nah, ini bisa kalian terapkan nanti di kehidupan kalian sehari-hari, atau misalnya kalian kan bentar lagi mau praktikum, jadi nanti kalian terapkan tindakan memandikan klien di atas tempat tidur di rumah sakit nanti ketika sedang melaksanakan praktikum kerja lapangan. Udah gitu, memandikan ini kan ditujukan kepada pasien-pasien yang memang tidak bisa mandi secara sendiri ya, kecuali kalau misalnya pasiennya bisa mandi sendiri gitu. Jadi harus dengan pasien-pasien yang memang tidak bisa bermobilisasi atau tidak bisa mandi dengan secara sendiri. Oke, mungkin hari ini, pertemuan untuk hari ini praktikum memandikan sampai di sini saja. Nanti kita ketemu dengan pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda juga. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, berarti terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang kalian pelajari hari ini bisa kalian terapkan di kehidupan kalian sehari-hari. Kepada ketua kelas, silakan pimpin doa untuk sebelum pulang. Silakan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Baik, terima kasih banyak. Sampai di sini pertemuan hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang Ibu sampaikan bermanfaat. Kalian bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari. Ketemu lagi nanti pertemuan berikutnya. Hati-hati pulangnya, jaga diri, jaga kesehatan biar selalu nanti ketemu sama Ibu lagi di pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.